Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu, hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Luwu masa bakti 2021-2026 Belopa 6 November 2021 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Mars PPDI. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Rusli AMA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Luwu. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan atas junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Luwu. Yang kami hormati pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Camat Porong Selatan yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kabupaten Luwu yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati para undangan yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seluruh perangkat desa Kabupaten Luwu yang hadir pada hari ini. Hadirin yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia masa bakti 2021-2026. Sebagai dasar, surat keputusan PPDI Provinsi Sulawesi Selatan nomor 008 garing Pemprov PPDI garing Sulsel garing Romawi 3 garing 2021. Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Luwu masa bakti 2021-2026 ini berjumlah 20 juta rupiah yang bersumber dari sumbangan secara sukarela dari para perangkat desa se-Kabupaten Luwu. Jumlah undangan yang lain dikarenakan situasi sedang masa pandemi, maka setelah kami berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Ketua Gugus COVID-19 Kabupaten Luwu, jadi kami dari panitia membatasi undangan yang terdiri dari undangan VIP, undangan para ketua Kabupaten Sulawesi Selatan sebanyak 11 kabupaten. Kemudian undangan pengurus PPDI Kabupaten Luwu. Karena di masa pandemi, jadi kami dari panitia tidak mengundang seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Luwu yang sekitar 22.000 lebih perangkat desa yang ada di Kabupaten Luwu. Demikianlah laporan pelaksanaan pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Luwu masa bakti 2021-2026. Kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan pengurus PPDI Kabupaten Luwu oleh Sekretaris Umum PPDI Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Angkat Rimus dengan hormat disilakan. Surat keputusan pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor 08 garing Pemprov PPDI garing Sulsel garing Angka Romawi 3 garing 2021 tentang susunan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Luwu periode 2021-2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan
Ke-1, menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia tingkat Kabupaten Luwu. Kedua, masa bakti kepengurusan ini selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Maret 2021, pengurus Provinsi Sulawesi Selatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Ketua Anggota SPD, Sekretaris Umum Muhammad Al-Qadir Muiz, siap ditandatangani. Lampiran surat keputusan tentang susunan pengurus PPDI Kabupaten Luwu periode 2021-2026 nomor 08-Pemprov.Sulsel-Angker-3-2021 Dewan Penasehat Bupati Luwu. Dewan Pimpinan 1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu. 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu. 3. Ketua APSI Kabupaten Luwu. Ketua Umum Abdul Rahman. Sekretaris Umum Kahal Sakir Alkam SIP. Bendahara Umum Habni Hodri SIM. Wakil Ketua 1 Rustan Sitek. Wakil Ketua 2 Sugen Supriyati. Wakil Ketua 3 Abidi SPDI. Wakil Sekretaris 1 Muhammad Hussein SIP MM. Wakil Sekretaris 2 Romi. Wakil Sekretaris 3 Doni Rahmat Abadi. Wakil Bendahara 1 Noviati SPD. Wakil Bendahara 2 Hijeria SPD SD. Wakil Bendahara 3 Hildawati. Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi Koordinator Kasman Esko. Anggota Yunus M SPDI. Sekretaris Bidang Program Kerja Koordinator Harun. Anggota Lismawati AMD KEP. Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Koordinator Ardi Andra SPD. Anggota Andi Subehan. Sekretaris Bidang Pembinaan dan Administrasi Koordinator Sultan Mubarak SD. Anggota Rusmin SPD. Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum Koordinator Faisal SD. Anggota Supriyadi SH. Sekretaris Bidang Keuangan dan Usaha Koordinator Rusli AMA. Anggota Anas Hasan. Sekretaris Hubungan Masyarakat Koordinator Asrianto. Anggota Nirwan. Koordinator Kecamatan atau Satuan Tugas Koordinator Kecamatan Pasten Asdar. Koordinator Kecamatan Larompo Ahmad Sahal. Koordinator Kecamatan Suli Arman SE. Koordinator Kecamatan Bajo Sahriani Idris Eskom. Koordinator Kecamatan Umum Abdul Muiz. Koordinator Kecamatan Walidra Habide. Koordinator Kecamatan Bilompa Iqbal B. Koordinator Kecamatan Bua Nur Hasanah. Koordinator Kecamatan Lamasi Anggi Puspita. Koordinator Kecamatan Larompo Selatan Hasbi SIB. Koordinator Kecamatan Monra Kasri Kaso SAP. Koordinator Kecamatan Latimojo Muhammad Taufik. Koordinator Kecamatan Kamatre Haji Riyani SPD. Koordinator Kecamatan Lombok Utara Suryani Rejo SAE. Koordinator Kecamatan Walidra Barat Andri Tasrum. Koordinator Kecamatan Walidra Utara Tadas. Koordinator Kecamatan Walidra Timur Heldi Rusman SPD. Koordinator Kecamatan Lamasi Timur Sahmat SE. Koordinator Kecamatan Suli Barat M Darsan Barata SAE. Koordinator Kecamatan Baju Barat Adila. Koordinator Kecamatan Ponra Selatan Fahrudin.
Koordinator Kecamatan Pasteur Utara, Sulinda Rante Mani. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Maret 2021, pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Abu Asli SPD, Sekretaris Umum Muhammad Al-Qadir Muiz, cap ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Indonesia Kabupaten Luwu, kami undang dengan hormat Bapak Sekda Kabupaten Luwu, Dr. Andes Haji Sulaiman MM, untuk melantik seluruh pengurus perangkat desa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara pada pagi hari ini, saya akan membacakan naskah pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 6 November 2021, saya atas nama Bupati Luwu resmi mengukuhkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan pengurus PPDI Kabupaten Luwu nomor 08/3/2021 sebagai pengurus Provinsi Sulawesi Selatan yang saya 2026 dengan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Selanjutnya, kami perangkat desa Indonesia adalah aparatur pemerintah desa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami perangkat desa Indonesia adalah pengembang dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kami perangkat desa Indonesia bertekad bulat mewujudkan tercapainya pembangunan desa untuk Indonesia. Empat, kami perangkat desa Indonesia bersatu dalam satu wadah organisasi Perjuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Lima, kami perangkat desa Indonesia menjunjung tinggi Kode Etik Perangkat Desa Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara serta kemanusiaan. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka. Kabupaten Luwu akan menyerahkan bendera Pataka kepada Ketua PPDI Kabupaten Luwu. Kami serahkan bendera ini untuk dikibarkan di Kabupaten Luwu. Saya terima bendera ini dan kami akan kibarkan di Kabupaten Luwu. Dilanjutkan dengan pemasangan pin kepada pengurus inti.
membacakan usulan pengurus PPDI Kabupaten Luwu. Dilanjutkan dengan penandatanganan. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus PPDI Kabupaten Luwu yang telah melanjutkan bertanggung jawab menjadi wadah seluruh perangkat desa Indonesia Kabupaten Luwu. Tamu-tamu yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan Bupati Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu kepada Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman MM, dengan hormat disilakan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati pada pagi hari ini, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati. Sejatinya beliau akan hadir pada pagi ini berhubung karena ada kegiatan yang sama pentingnya yang terlebih dahulu sudah diagendakan, maka kami diminta untuk mewakili beliau pada acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus PPDI Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Camat Program Selatan, yang kami hormati para kepala desa se-Kabupaten Luwu yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan para pengurus PPDI Kabupaten Luwu yang baru saja dilantik pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri pelantikan Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Luwu Prode 2021-2026. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta kepada setiap orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan daerah yang kita cintai. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan paradigma adanya partisipasi dan peran serta dari masyarakat secara aktif, profesional, dan konstruktif pada berbagai bidang pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi diharapkan pula sebagai subjek dalam pembangunan. Selain dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu senantiasa proaktif dan antisipatif menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus mengajak kepada segenap anggota PPDI Kabupaten Luwu untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan kerja baik dengan kepala desa, BPD, kepala lingkungan, serta perangkat desa lainnya dan masyarakat desa di desanya. PPDI harus kuat dan kompak sekaligus dapat membantu pemerintahan yang ada di kabupaten serta menjaga marwah perangkat desa itu sendiri. Karena PPDI adalah bagian dari ladang sektor pembangunan
yang harus sama-sama kita jaga harkat dan martabatnya di tengah masyarakat, baik bagi PPDI maupun bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar dapat dijadikan dasar menjaga kinerja dan kerjasama antar pemangku kepentingan desa, harmonisasi pembangunan di desa penting untuk mencapai desa yang sejahtera dan damai. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita melantik teman-teman kita dari perangkat desa Kabupaten Luwu. Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh sekretaris tadi, bahwa sesungguhnya jumlahnya sekitar 20.000 lebih di Kabupaten Luwu. Oh, 2.000 lebih se-Kabupaten Luwu. Ini jumlah cukup besar yang merupakan aset bagi pemerintah desa. Tentu kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara yang terlantik ini betul-betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana membantu kepala desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan yang ada di desa. Sebab kita tahu bahwa pembangunan di desa merupakan ujung tombak pembangunan secara nasional. Pembangunan nasional tidak akan bisa berhasil kalau pembangunan di desa dianggap tidak berhasil, karena ini merupakan tolok ukur pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, kita berharap saudara-saudara yang dilantik ini betul-betul loyal dalam melaksanakan tugas, sebab kita tahu perangkat desa itu adalah merupakan bawahan daripada kepala desa. Kita tahu bahwa perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Nah, mudah-mudahan dengan PPDI yang ada di Kabupaten Luwu betul-betul dapat berkontribusi untuk membangun di desanya masing-masing. Ini penting sekali. Jangan kita terlibat kepada hal yang sifatnya politik praktis. Sebab biasanya itu organisasi-organisasi tertentu biasanya itu didekati oleh oknum-oknum atau partai-partai tertentu. Ini perlu dijaga, karena pada prinsipnya PPDI membentuk suatu organisasi untuk bagaimana bisa netral dan tidak berpolitik praktis. Sebab ini akan merugikan bapak-bapak, ibu-ibu sendiri selaku perangkat desa kalau itu terlibat politik praktis. Sebab ini banyak kejadian, pengalaman-pengalaman setiap menjelang pilkada, menjelang pileg, itu selalu ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan setiap organisasi-organisasi yang ada. Mudah-mudahan PPDI betul-betul menjaga marwahnya untuk bagaimana bisa membangun bangsa dan negara ini, khususnya di desanya masing-masing. Jangan karena semacam rayuan dari oknum-oknum tertentu yang bisa merugikan bapak-bapak, ibu-ibu itu sendiri. Karena perlu kita tahu bahwa perangkat desa itu diberhentikan dan diangkat oleh kepala desa, sehingga kita harus loyal kepada kepala desa untuk bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi tupoksi kita masing-masing, baik itu sebagai sekretaris desa, sebagai kepala urusan, sebagai kepala seksi, maupun sebagai kepala dusun. Ini perlu kita jaga betul. Jadi mudah-mudahan dengan pengurus PPDI Kabupaten Luwu ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Luwu untuk bagaimana membangun di desanya masing-masing. Sebab dengan membangun desa maka tentunya akan berdampak positif, baik itu di desa itu sendiri, di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu. Dan sekali lagi kami berharap teman-teman yang hari ini dilantik betul-betul bisa
melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi sekarang ini masih situasi pandemi COVID-19. Nah, salah satu tugas dan tanggung jawab, mudah-mudahan teman PPD ini bisa berkontribusi di desanya masing-masing untuk bagaimana menjaga agar penularan COVID-19 itu bisa ditekan. Nah, sekarang ini pemerintah daerah telah mensosialisasikan, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana vaksinasi itu bisa dilaksanakan. Nah, laporan dari tim Satgas Kabupaten, masih banyak masyarakat kita yang ada di desa yang masih ragu tentang yang namanya vaksinasi. Masih banyak yang ragu, padahal itu sudah tidak ada lagi masalah. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita memutus penularan COVID-19. Kita berharap dengan vaksinasi di setiap desa, ya minimal sampai 80%, itulah salah satu syarat, salah satu cara untuk menghindari penularan COVID-19. Nah, dengan begitu, dengan kita sudah divaksin 2 kali, diharapkan kekebalan tubuh kita ada, sehingga tidak mudah kita terjangkit yang namanya COVID-19. Jadi kami berharap teman-teman yang ada di pengurus PPD ini untuk bagaimana berkolaborasi untuk bisa mensukseskan pelaksanaan vaksinasi yang ada di desa masing-masing. Karena berdasarkan catatan yang ada, masih ada beberapa desa yang masih di bawah 40% masyarakatnya belum divaksin. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini dalam penentuan level PPKM di setiap kabupaten kota itu, salah satu tolok ukurnya adalah keberhasilan vaksinasi. Jadi walaupun COVID-19 di desa itu sudah dalam posisi 0, tidak ada penularan, akan tetapi vaksinasinya belum mencapai 40%, maka dianggap di desa itu masih masuk level 3. Jadi memang ini perlu kita bagaimana teman-teman yang ada di desa untuk bantu kepala desa. Kita bantu kepala desa untuk mensukseskan daripada vaksin COVID-19 ini. Kita dekati masyarakat, kita bikin sosialisasi bahwa sesungguhnya dengan usaha-usaha vaksin ini kita bisa menghindar dari namanya COVID-19. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini masih ada semacam anggapan bahwa vaksin ini banyak dampak-dampak negatifnya, padahal itu cuma hoax saja. Ya, mungkin saja ada dampak-dampaknya setelah disuntik vaksin, tapi itu tidak lama, biasa 2 jam, 3 jam itu sudah hilang. Termasuk saya waktu divaksin pada bulan Februari, ya saya rasakan juga, tapi itu tidak lama, paling 2-3 jam. Ya, 2-3 jam, insyaallah. Karena inilah jalan untuk bagaimana kita bisa menekan COVID-19. Jadi sekali lagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang hari ini telah dilantik untuk bagaimana berkolaborasi dengan kepala desa, camat untuk betul-betul melaksanakan pembangunan yang ada di daerah. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan pelantikan pagi hari ini bisa langsung bekerja untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Apalagi kita tahu bahwa desa sekarang ini kan ada anggaran dana desa yang cukup besar. Ya, tolong bantu kepala desa untuk bagaimana melaksanakan pembangunan ini. Jangan justru kita yang menjadi provokator. Jadi ada juga beberapa desa yang biasa melapor baik di BPD maupun ke saya selaku sekretaris daerah bahwa banyak juga perangkat-perangkat desa yang justru menjadi provokasi yang ada di desanya. Tapi mudah-mudahanlah yang dilantik hari ini adalah orang-orang yang terbaik yang membantu kepala desanya dalam mensukseskan pembangunan. Kemudian saya tekankan kembali bahwa jangan tidak tergiur dengan ajakan-ajakan untuk berpolitik praktis. Itu perlu kita jaga. Kita harus netral. Kita harus menjaga semuanya itu. Karena
kalau kita sudah mulai melenceng, pasti akan ketahuan Pak, pasti akan ketahuan. Karena ini media sosial sudah luar biasa gerakannya. Hari ini kita miring-miring ke kiri, langsung tersebar di mana-mana. Tentu kita berharap teman-teman yang sudah diangkat perangkat desa bisa bertahan di jabatannya itu. Ya, jangan karena persoalan-persoalan rayuan-rayuan dari oknum-oknum tertentu yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu diberhentikan selaku perangkat desa, karena memang sudah merupakan kewenangan kepala desa itu, bahwa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa. Jadi sekali lagi, mari bekerja sama dengan kepala desanya, membangun desanya untuk bagaimana Kabupaten Luwu ini bisa menjadi daerah yang betul-betul berhasil dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka pengolahan dana desa. Karena ini juga salah satu tolak ukur pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Luwu itu juga dilihat dari serapan daripada dana desa yang diberikan di masing-masing desa. Karena kalau serapannya kurang bagus, dampak-dampak dari pembangunan desa itu tidak berhasil, maka akan mempengaruhi tingkat pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi sekali lagi, saya mohon teman-teman yang telah dilantik pada pagi hari ini untuk bagaimana berkolaborasi antara desa dengan desa yang lain untuk bagaimana membangun desa ini ke depan. Begitu pula kami sampaikan terima kasih kepada pengurus BPD Provinsi yang sudah datang di Kabupaten Luwu untuk membuat atau membentuk BPDI Kabupaten Luwu, karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengurus provinsi, ini adalah merupakan pertama yang di Kabupaten Luwu, walaupun BPDI ini sudah lama keberadaannya di Indonesia, tapi di Kabupaten Luwu baru hari ini, ya, sehingga hari ini kita lantik. Jadi kami ucapkan Pak selamat, terima kasih atas keberadaannya di Kabupaten Luwu. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini dilantik memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan di daerah Kabupaten Luwu. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.